wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Syifa Zahra dan juga ini ada asisten saya Bidan Emilia yang bertugas pada hari ini ya, Bu ya. Nah, ini dikarenakan kondisi Ibu sedang mengalami pendarahan, jadi di sini saya ingin meminta izin untuk melakukan yang namanya kompresi bimanual interna. Jadi nanti tangan saya masuk ke dalam rahim Ibu ya, Bu ya, sambil ditekan akar perdarahannya berkurang. Apakah Ibu bersedia? Dia bersedia. Oh baik, kalau begitu saya izin mempersiapkan diri dan alat terlebih dahulu ya, Bu ya. Pertama kita menggunakan APD seperti celemek, masker, dan juga sarung tangan. Saat itu kita melakukan masas uterus pada perut Ibu. Ini ya, Bu ya. Kakinya boleh sampai diangkat, Bu. Posisinya dorsal. Kita lakukan masas uterus agar mengeluarkan pembekuan darah ataupun sisa darah. Nah, setelah kita melakukan masas uterus itu kita juga cek apakah kandung kemih ibunya kosong atau tidak. Ibu ada serasa ingin buang air kecil? Oh ya, baik. Nah, kalau tidak berarti kita tidak perlu menggunakan kateter untuk mengeluarkan kandung kemih. Nah, lalu selanjutnya kita melepaskan sarung tangan pendek dan mengganti dengan sarung tangan panjang di tangan bagian kanan. Ini karena kita menggunakan sarung tangan panjang. Nah, sudah menggunakan sarung tangan panjang, lalu kita mulai untuk melakukan yang namanya kompresi bimanual interna. Nah, tindakan pertama saat melakukan kompresi bimanual interna yaitu kita akan memasukkan tangan kanan secara obstetrik ke dalam lumen vagina. Jadi secara obstetrik itu tangannya seperti ini ya. Lalu kita nanti saat berada di dalam merubah posisi tangan obstetrik menjadi sebuah kepalan dengan ibu jari ada di dalam kepalan. Nah, jadi tangannya saat melakukan KBI, tangan kirinya berada di atas, sedangkan tangan kanannya yang akan masuk. Nah, pertama kita masukkan tangan secara obstetrik. Ibu ini mungkin akan agak sedikit sakit, jadi mohon maaf ya, Bu ya, bisa sedikit tarik nafas lalu buang ya, Bu ya. Kita masukkan secara obstetrik ke dalam lumen vagina. Nah, setelah sampai di dalam, lalu kita kepalkan menjadi kepalan tangan dengan ibu jari dalam kepalan. Nah, lalu kita memasukkan dataran punggung jari telunjuk dan juga kelingking sampai fornix anterior. Nah, lalu kita mendorong segmen bawah rahim ke arah kranio anterior. Upayakan tangan di luar itu mencakup bagian belakang korpus uteri sebanyak mungkin. Seperti ini. Lalu kita melakukan kompresi uterus dengan mendekatkan telapak tangan luar dengan kepalan pada fornix anterior selama 5 menit. Nah, saat kita melakukan KBI, itu kita sambil lepaskan tangannya sambil mengevaluasi kontraksi uterus dan perdarahan, yaitu dengan tangan kanan tetap di dalam dan tidak dikeluarkan. Nah, lalu kita bertanya, kita melihat apakah perdarahannya berhenti dengan melihat dan kita bertanya kepada klien, Ibu apakah Ibu merasakan mules dan kencang-kencang, Bu? Iya. Oh, baik. Nah, kalau misalnya ibunya sudah mulai merasakan mules, kita lanjutkan lagi. Karena ibunya uterus sudah berkontraksi, pertahankan KBI kembali selama 2 menit. Nah, lalu ibu ini kan perutnya sudah keras, apakah ibu sudah merasakan mules lagi? Iya. Oh baik, ibunya sudah merasakan mules lagi ya. Nah, setelah itu lalu kita mengeluarkan tangan secara perlahan dengan terlebih dahulu mengubah kepalan menjadi tangan obstetrik. Seperti ini secara perlahan. Setelah melakukan kompresi bimanual interna, kita membereskan alat-alat dan kita celupkan ke dalam larutan klorin. Lalu di larutan klorin satunya, kita mencuci tangan ke dalam larutan klorin dan nanti kita melepaskan sarung tangan secara terbalik. Kita lepaskan secara terbalik. Seperti ini. Bila tadi kompresi bimanual internanya tidak berhasil, maka kita akan melakukan kompresi bimanual eksterna dengan meminta tolong bantuan dari keluarga pasien ataupun asisten. Nah, saat untuk melakukan KBL, berarti nanti tangan asisten yang akan menahan bagian
melakukan kompresi di bagian perut ibu. Sembari itu Sakit, Bu. kita juga menyuntikkan ergometrin 0,2 miligram secara IM. Ibu, saya akan menyuntikkan ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Nah, setelah kita melakukan suntikan ergometri 0,2 mg secara IM, jangan lupa kita pasang infus pada pasien, yaitu infus RL di bagian tangan pasien itu di plus 20 IU oksitosin dengan menggunakan jarum ukuran 16 atau 18. Habiskan 500 ml pertama secepat mungkin. Jadi ini kita atur ya infusnya. Nah, setelah itu bila kita sudah pasang infus dan melakukan suntik, kita lanjutkan lagi melakukan kompresi bimanual interna dengan dibantu asisten. Permisi ya Bu ya. Masuk secara obstetrik, lalu mengepal di dalam. Nah, kita lakukan KBI ini. Bila masih tidak terdapat kontraksi ataupun mulus-mulus, maka kita langsung segera membuat rujukan kepada ibunya untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai seperti rumah sakit. Nah, baik, mungkin itu saja tadi konfirmasi untuk pelaksanaan kompresi bimanual interna dan eksterna. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.